Sedekah yang salah. Kisah ini terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang lelaki-laki dari kalangan Bani Israel yang sangat ingin bersedekah secara diam-diam, hanya untuk Allah semata. Ia tidak ingin mendapat pujian, hanya ingin Allah menerimanya. Malam menyelimuti kota itu dengan sunyi yang pekat. Lampu-lampu mati satu persatu, seakan dunia sepakat untuk tertidur. Tapi di dalam sebuah rumah sederhana, ada seorang lelaki yang belum ingin memejam. Ia duduk di atas sajadahnya, tangan menggenggam beberapa keping dinar yang tak seberapa. Wajahnya keriput, namun matanya bersinar seperti api yang tak padam. Ia bukan orang kaya, hidupnya sederhana, tapi hatinya luas, lebih luas dari samudra. Malam itu, ia ingin memberi bukan karena ia kelebihan, tapi karena ia tak tahan untuk tidak berbagi. Baginya, memberi bukan soal berapa yang di tangan, tapi kepada siapa yang ingin bertemu di akhirat. Ya Allah, bisiknya lirih, terimalah ini dariku. Aku tak tahu siapa yang akan menerimanya. Tapi engkau tahu kepada siapa kebaikan ini akan berlabuh. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari rumahnya, menyelinap dalam gelap, menghindari pandangan manusia. Ia ingin memberi tanpa dikenal, memberi tanpa dinilai. Di ujung gang yang sunyi, ia melihat seorang lelaki tertidur di balik tong kosong. Pakaiannya compang-camping, napasnya berat, dan ada botol kosong terguling di dekat kakinya. Orang itu tak bangun, tapi lelaki itu mendekat dan menyelipkan kepingannya ke dalam pelukan selimut robek yang menutupi tubuhnya. Dia pulang dengan hati lega. Namun, pagi harinya kabar beredar dengan cepat. Pasar ramai membicarakan, "Kau dengar, semalam ada orang yang bersedekah kepada pencuri kota ini." Lelaki itu hanya duduk di sudut masjid, menunduk dalam diam. Ia tak tahu bahwa orang yang ia beri adalah pencuri yang terkenal. Lelaki itu hampir menyesal. Tapi malam tiba lagi dan hatinya tak mampu berhenti dari niat untuk memberi. Maka ia pun berdoa, "Ya Allah, aku salah semalam, tapi aku tak akan berhenti. Aku hanya ingin memberi. Aku hanya ingin engkau tahu bahwa aku peduli." Malam kedua, ia berjalan lebih jauh di ujung kota. Di bawah lentera jalan yang berkedip lemah, ia melihat seorang perempuan berdiri sendiri. Wajahnya cantik, tapi lelah. Bajunya terbuka, matanya sembab. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan hampa. Lelaki itu menghampirinya perlahan. Ia tidak menilai, ia tidak menghakimi, ia hanya mengulurkan tangannya dan memberikan segenggam dinar ke perempuan itu, lalu pergi tanpa sepatah kata. Pagi harinya, suara pasar lebih gaduh dari biasanya. Astagfirullah, kau dengar? Orang itu kini bersedekah kepada seorang pezina. Mulut manusia seperti pisau, dan lelaki itu ditusuk dari segala arah. Tapi ia menutup telinganya, memejamkan mata, dan kembali ke sejadahnya. Ya Allah, aku tak tahu siapa mereka. Tapi engkau tahu, jika sedekahku memang tak berarti di mata manusia, biarlah itu jadi amal yang engkau tahu. Malam ketiga, lelaki itu berjalan lebih jauh di ujung pasar tua. Ia melihat seorang laki-laki duduk bersila. Pakaiannya rapi namun tidak mencolok. Wajahnya tenang tapi terlihat murung. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Bukan pengemis, bukan gelandangan, bukan juga pedagang. Lelaki itu mendekat dan menyapa lembut. Ia tak bertanya siapa dia. Ia hanya menyelipkan sepotong dinar
ke dalam tangannya dan berkata, "Semoga ini bermanfaat, saudaraku." Lelaki yang diberi bertegun, ia hanya bisa mengangguk pelan. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Dia benar-benar gila. Kini dia memberi pada orang kaya. Untuk apa? Dan kini, bukan hanya cibiran yang ia dengar, tapi tawa, sindiran, dan cercaan. Dibilang bodoh, dituduh gila, dikatakan kehilangan arah. Ia pun menangis malam itu. Sujudnya lama, air matanya jatuh tak tertahan. Ya Allah, apa engkau juga menertawakanku? Apakah semua ini sia-sia? Dan malam itu, sebelum subuh datang, dalam mimpinya seorang malaikat datang, wajahnya bersinar seperti bulan. Suaranya lembut tapi menusuk hati. Wahai hamba Allah, bangkitlah dari kesedihanmu. Ketahuilah bahwa Allah telah menerima semua sedekahmu. Sedekahmu kepada pencuri telah mengguncang hatinya. Ia menangis semalam suntuk dan ia berjanji tak akan mencuri lagi seumur hidupnya. Sedekahmu kepada pezina telah menghangatkan hatinya yang beku. Ia menangis dalam sepi dan menghapus semua riasannya. Ia berdoa pada malam itu pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Dan sedekahmu kepada pezina dan sedekahmu kepada orang yang kaya telah menampar kesombongannya. Ia malu karena sadar yang tak punya lebih ikhlas daripada dirinya yang punya segalanya. Wahai hamba Allah, jangan pernah menilai amal dari wajah penerimanya, karena Allah menilai dari niat dan keikhlasan pemberinya. Lelaki itu terbangun, air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Dan sejak hari itu, ia tak pernah ragu lagi untuk memberi, karena ia tahu mereka mungkin salah di mata manusia. Tapi sedekah yang tulus tak pernah salah di sisi Tuhan.